record ya. Oke, udah. Selamat datang Kak Putri, Kak Andini, dan Kak Iqbal. Kali ini kita di sesi 3 untuk kelas 12 kita akan membahas soal persiapan buat ujian sekolah ya yang nggak ada sebulan lagi nih. Nggak ada sebulan lagi udah pada mau lulus SMA. And lanjut kuliah ya kalau yang ingin lanjut gitu. Oke? Ini buat persiapan kalian. Kita langsung saja, tersedia 2 part 1 and part 2. Untuk part 1 ada 3 soal, begitu juga dengan part 2, 3 soal juga. Nomor 1, kita punya nilai mutlak. Nomor 2, kita punya sistem persamaan linear 3 variabel. Dan kemudian yang nomor 3, kita punya fungsi komposisi, kemudian kita akan mencari inverse-nya. Gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja. Nomor 1. Cek nomor 1. Kita punya nilai mutlak nih, persamaan nilai mutlak. Yaitu, oke, udah. Nilai mutlak dari X plus 7 per 2X min 1 sama dengan 2. Maka di sini, sesuai dengan sifat nilai mutlak, X plus 7 per X plus 7 per 2X min 1 sama dengan 2. Maka kita kalikan ini ya, menjadi nilai mutlak dari X plus 7, 2, kalikan nilai mutlak dari 2X min 1. Gitu. Kemudian kita kalikan menjadi nilai mutlak dari 4X min 2. Dan kalau udah seperti ini, kita kuadratkan. X plus 7 kuadrat sama dengan 4X min 2 kuadrat. Kita peroleh hasil kuadratnya, yaitu X kuadrat plus 14X plus 49 sama dengan 16X kuadrat min 16X plus 4. Kemudian kita pindah ruas nih, harus disamain ya. Menjadi 15X kuadrat, kemudian 14X dengan min 16X. Maka menjadi min 30X, kemudian 4, dan 49. Min 45 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan membaginya dengan 15 ya. Maka menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ingat, kita bagi dengan 15. Gitu. Maka kita peroleh X. Nih, cara memfaktorkan ya. Kalau dikali itu hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Maka menjadi X min 3, X plus 1. Gitu. Sama dengan 0, berarti kita punya nih. X-nya 3 atau X sama dengan negatif 1. Berarti himpunan penyelesaiannya berarti berapa? Negatif 1,3. Selesai. Next, kita punya itu 30X plus 30X. Iya, plus 30X. Min 30X itu. Iya, kan min 30X karena 16X-nya kan ini. Nih, 16X kuadrat min X kuadrat. Gini toh. Min 16X, min 14X, kemudian plus 4, min 49. Gini. And here it is, we have 30X. Min 30X gitu. Oke, next, nomor 2 ya. Kita punya nomor 2, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nih. Toko alat tulis Pak Hasan menjual alat tulis berisi buku,
spidol dan tinta dalam 3 jenis paket sebagai berikut. Kemudian paket A, 3 buku, 1 spidol, 2 tinta seharga 17.200. Dan paket B, itu 2 buku, 2 spidol, 3 tinta seharga 19.700. And the last one, 1 buku, 2 spidol, 2 tinta seharga 14.000. Maka hitung nih, 3 buku plus 2 spidol dan 1 tinta. Oke, ini termasuk sistem persamaan linear 3 variabel ya. Gitu. Selamat datang Kak Kingkin. Nih, Kak Kingkin. Oke, kita tulis persamaannya ya. Kita punya 3X plus Y plus 2Z. Gitu. Buku, mana itu tadi? Buku, spidol, sama tinta ya. Nih, buku, spidol, sama tinta. X buku, Y spidol, dan Z tinta. Sama dengan geser. Sama dengan 17.200. Kemudian 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 19.700. Dan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 14.000 gitu. Maka persamaan 1 sama 3, kemudian persamaan 1 sama 2, 1 sama 3 ya, kita hilangin Z-nya gitu. Yang pertama 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.200. Untuk persamaan 2 berarti 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 19.700. Kita mau ngilangin Z nih, berarti kita harus samakan koefisiennya Z. Kita kalikan 3, yang ini kita kalikan 2, maka menjadi 9X plus 3Y plus 6Z sama dengan 51.600, kemudian 4X plus 4Y plus 6Z sama dengan 39.400. Kurang ya, 5X, kemudian min Y sama dengan 12.200. Nih, kita punya persamaan. Nih, yang X sama Y-nya aja. Next, persamaan 1 dan 3. Kita punya 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.200. Dan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 14.000. Kemudian karena ini kan udah sama nih koefisien Z-nya 2. Berarti kita langsung kurangin aja. Maka menjadi 2X min Y sama dengan 3.200. Kita punya persamaan lagi. Terus kita gabung persamaan yang satu ini, yang pertama dan yang kedua yang kita peroleh. 5X min Y 12.200, kemudian 2X min Y 3.200. Kita kurang aja. Nih, biar Y-nya hilang ya. 5X min 2X. 3X sama dengan berapa ini? 9.000 ya? 9.000. Maka X sama dengan 3.000. Ya, kita punya harga dari buku. Next, kita mau mencari Y. Kita masukkan atau substitusikan X ke salah satu nih. Yang 5X min Y atau 2X min Y. Kita masukkan ke 2X min Y aja ya. 2X min Y sama dengan 3.200. Berarti 2 kali 3.000 min Y sama dengan 3.200. 6.000 min Y sama dengan 3.200. Maka kita punya Y, 6.000 kurangi 3.200, 2.800. Ye, kita udah punya juga nih harga dari spidol ya. Terus kemudian terakhir, kita kecilin aja. Biar muat. Yang terakhir, kita mau mencari tinta, berarti nyari Z ya.
Kemudian kita mau mencari Y, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 17.200. Dan kita punya 3 kali 3.000 plus Y 2.800 plus 2 kali Z-nya ternyata 3.000. Z-nya mana nih? Z-nya belum ya? Z sama dengan 17.200. Maka menjadi 9.000 plus 2.800 plus 2Z sama dengan 17.200. Maka menjadi 11.800 plus 2Z sama dengan 17.200. 2Z, 17.200 kurangi 11.800. 5.400. Maka Z 5.400 dibagi 2, 2.700. Kita punya harga tinta. Yang kita cari adalah 3 buku, berarti 3X. Kemudian 2 pensil, 2 spidol, 2 Y, plus tinta. 1 tinta, berarti 3 kali 3.000 plus 2. Digeser sini ya. Muat. Nih. 2 kali Y-nya 2.800 plus Z-nya 2.700. Maka menjadi 9.000 plus 5.600 plus 2.700. 17.300. Selesai. Next. Nomor 3, ini adalah soal fungsi komposisi. Soal fungsi komposisi ini ada di kelas 11 ya. Oh, ada Kak Raffi. Selamat datang Kak Raffi. Fungsi komposisi ini ada di kelas 11, kelas 10. Kelas 10 ya, kelas 10. Ini setelah relasi dan fungsi. Untuk menentukan ini inverse-nya, F.G inverse, maka kita cari fungsi komposisinya dulu. Maka di sini bisa kita tulis F.G X sama dengan F.G_X sama dengan, berarti fungsi G kita masukkan ke dalam Fx. Maka menjadi 2 per 3, 1 min 2X plus 1. Sama dengan 2 per 3 min 6X ya. Min 6X. Plus 1. Sama dengan 2 per 4 min 6X. Oke, sekarang kita mau nyari inverse-nya. Maka bisa kita tulis Y sama dengan, muat nggak ya di sini? Di baliknya aja ya. Nih. Y sama dengan 2 per 4 min 6X. Kita kalikan silang, berarti menjadi 4Y min 6XY sama dengan 2. Panas sini aja ya. Berarti menjadi min 6XY sama dengan 2 min 4Y. Maka menjadi X sama dengan 2 min 4Y kemudian per min 6Y. Gitu. Atau bisa disederhanain. X sama dengan 1 min 2Y per berapa ini? Min 6Y. Itu ya. Berarti kan bisa kita coret. Ini 1, ini berarti menjadi min 3. Terus kemudian kita ubah F.G min inverse-nya menjadi 1 min 2X per min 3X. Yay, selesai. Oke, then we have part 2. Nah, we have matrix. Kali ini ada soal matrix.
Matrik ada di kelas berapa? Kelas 11 ya? Matrik ada di kelas 11. Kali ini kita akan mencari determinan dan inverse dari metrik 2 kali 2, yaitu 4, 5, 2, 6. Udah pada lupa? Apa masih ingat? Oke, kita lanjut. Nomor 1 ya, yang part 2 ya. Kita punya nih inverse. A sama dengan 4, 5, 2, 6. Terus kemudian kita mau mencari determinannya dulu, determinan A. Det A. Biasanya ini ya ditulisnya pakai nilai mutlak ini. Berarti AD min BC. Di sini berarti A-nya mana? A, B, C, D gitu. Berarti AD min BC 4 kali 6 min 5 kali 2 sama dengan 24 min 10, 14. Terus kemudian kita mau mencari inverse-nya. Kita cari inverse. A inverse berarti gimana nih? Seper det A kali adjoin A. Seper, determinan A berarti kan 14. Seper 14. Adjoin A berarti diubah ya. Yang tadinya AD diubah berarti menjadi 6 sama 4. Kemudian BC itu tandanya negatif. Menjadi min 5 dan min 2. Dah gini aja. Berarti hasilnya 6 per 14, min 5 per 14, min 2 per 14, 4 per 14. Or, we can simplify this menjadi 2, 3 ding, 3 per 7, 5, min 5 per 14, kemudian min 1 per 7, 2 per 7. Yeay! Kalau 2 kali 2 gampang ya. Kalau 3 kali 3 caranya agak panjang banget. Mungkin minggu depan. 2. Kita punya nih. Wah, kita punya dimensi 3 atau jarak pada bangun ruang. Ini kelas 3 ya. Kelas 3 semester 1. Diketahui limas beraturan TABCD dengan AB ternyata 8 cm dan TA ternyata 12 cm. Maka hitung jarak titik T ke bidang ABCD. Oke, berarti kita di sini gambar dulu dong. Kita gambar dulu ya. Seperti ini. Nah, ini. Wih, kita tulis A, B, C, D. Ini T. TA ternyata 12, berarti sini. Kemudian TB, TB, AB 8. 8. Kita mau nyari tingginya. Kita mau nyari tingginya. Berarti T ke sini ya, tengah-tengahnya ini. Oh, salah ini. Di tengah-tengahnya sini. Berarti ini kan pas diagonal sini dong. Nih. Gambarnya nggak lurus ya. Nih, kita siniin. Nih, ini aja. Anggap aja lurus ya. Oke, berarti kita mau mencari ini. Di sini kan kita udah punya nih 12. Berarti ini kan dari, ini misal kita kasih O, berarti AO, dia adalah setengah dari diagonal bidang. Masih ingat enggak? Kalau misal sama ini 8 berarti ini 8 akar 2. Berarti setengahnya berapa? 4 akar 2. Nah, ini 4 akar 2. Ini, terus kita pisah nih. Kita gambar pisahnya. Nah, di sini kita punya segitiga T, A, sama O. Ingat, di sini ukurannya adalah 12. Di sini 4 akar 2. Lah, TO-nya berapa? Maka di sini pakai Pitagoras karena ini kan siku-siku ya.
pakai Pitagoras, berarti 12 kuadrat min 4 akar 2 kuadrat. Berarti akar 144 min 4 kuadrat 16. 16 kali 2, 32 ya. 32, berarti akar 211. Kita sederhanain menjadi 16 kali 7. Akar 16 berarti kan 4. 4 akar 7. Ya selesai. Berarti T ke bidang ABCD ditulis ya di sini. T ke bidang ABCD 4 akar 7 cm. Yeay. Selesai. Gampang ya? Gampang kalau berlatih tiap hari. Dan gampang kalau nggak lupa. Next, kita punya nomor 3. Nah, ini statistika. Ini juga semester 1 ya. Ini semester 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Kemudian tentukan median dan modus dari data tersebut. Nih. Typo ya, harusnya kemudian nih. Typo. Tentukan median dan modusnya. Oke, median dulu nih. Tulis median. Median itu berarti rumusnya adalah, ingat deh, L. L tuh tepi bawah ya, tepi bawah. Kelas median plus C, kemudian N per 2, min, frekuensi kumulatif per frekuensi kelasnya, kelas median. Oke, kita jumlah dulu, ada berapa? 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Berarti berapa? 30. Berarti medianya ke 15. Ingat di sini frekuensi kumulatifnya ini kan 2, terus 10, ini 19. Berarti dia letaknya di sini ya. Dia letaknya di sini. Maka kalau letaknya di situ, tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 30. Loh kok purple? Yang black. 30,5 plus intervalnya 21, 22, 23, 24, 25. Berarti 5 ya. 5. N adalah jumlah datanya. Ternyata ada 30. Berarti 30 per 2, 15. Min. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Berarti sebelum 31, 35. Berarti 10. Min 10 per F kecil. F kecil. F itu adalah ini frekuensi kelasnya, kelas medianya. Berarti 9 per 9. Sama dengan 30,5 plus 5. 5 per 9. Sama dengan 30,5 plus 25 per 9. 30,5 plus di sini adalah hasilnya 2,777 terus 77 sampai 78 gitu. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 33,2778 gitu. Then kita telah mengetahui median, kita akan mencari modusnya. Wah, pas ya. Pas, maksimal 30 menit selesai. Nih, modus. Kalau modus itu rumusnya adalah L plus C D1 per D1 plus D2. L sama kayak median, yaitu tepi bawahnya. C adalah rentangnya. Mungkin di beberapa buku ada yang beda ya. Maksudnya di sini ada yang C, ada yang P gitu. Tapi maksudnya sama ya, itu intervalnya tepi bawahnya gitu. Terus kemudian D1 ini adalah selisih dari frekuensi sebelumnya. Terus kemudian D2 adalah frekuensi dengan kelas setelahnya. Gitu. Berarti untuk modusnya yang paling banyak frekuensinya di mana nih? 9 ini ya? 9 ini. Wah, sama ternyata kayak kelas modus 31 sampai 35. Maka tepi bawahnya berapa? 30,5 plus Median itu apa, 5. Mbak? Median itu apa? Apa? Median itu apa? Apa?
Median. Oh, median. Median itu nilai tengahnya gitu. Karena ini kan data kelompok, jadi nyari nilai tengahnya. Kalau misal data tunggal itu kan misal A, B, C, D, E lah. Data tengahnya kan C gitu kan lebih gampang kalau kalau data tunggal. Kalau data kelompok pakai rumus gitu, seperti ini. Next. D1 berarti selisih ya, selisih dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 9 sama 8. Selisihnya berapa? Selisihnya 9 kurangi 8. 1 per 1 plus D2 adalah selisih dengan frekuensi kelas sesudahnya. Itu 6. Berarti 9 min 6. Berarti 3. Maka menjadi 30,5 plus 5, 1 per 4. Oke, kurang ke atas ya. 30,5 plus 5 per 4 berarti berapa? 1,25. Kita tambahkan aja 31,75. Yeay, selesai modusnya. Gitu. Oh, pas ya? Pas waktunya. Terima kasih yang telah join untuk sesi 3 ini di kelas online Lupin Course. Dan untuk kelas online Lupin Course, gratis ya, tidak ada fee. Kemudian hanya gabung di grup Telegram kita aja di Lupin Course. Untuk materi bisa diakses di lupincourse.com dan untuk soal dan pembahasan yang ada di lupincourse.com tersedia video pembahasannya di YouTube Lupin Course. Kalau ada teman atau saudara yang ingin bergabung, silahkan gabung aja di grup Telegram. Gitu ya. Kemudian apalagi ya? Oh, minggu depan masih sama karena ini kan untuk persiapan ujian sekolah ya. Jadi selama bulan Maret ini dan April awal untuk sesi 3 yaitu kelas 12 kita akan membahas persiapan ujian sekolah. Well, terima kasih untuk Kak Tony, untuk Kak Iqbal, Kak Kinkin dan Kak Raffi yang telah join di kelas 3. Telah join di sesi 3 ini. Semoga bermanfaat dan kemudian jika ada saran atau masukan agar Lupin Course lebih baik, kita sangat apa ya? Kita sangat senang banget. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Saya pamit sampai ketemu minggu Besok jam berapa? depan. Apa? Besok jam berapa? Oh, untuk kelas online sesi 1 jam 1, sesi 2 jam 2, untuk sesi 3 jam 3. Seperti itu, maksimal 30 menit. Ya. Tuh. Iya. Terima kasih.